Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bikin kue tradisional lagi. Kali ini aku mau bikin lemper. Ini tuh super enak, lembut, legit, dan gak mudah basi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Langkah pertama, panaskan kukusan. Kemudian di sini mau aku kasih daun pisang supaya nanti nggak lengket ya di kukusannya. Kali ini aku mau bikin lempernya itu versi yang dikit. Kukus 250 gram ketan. Ini udah aku cuci bersih dan nggak aku rendam sama sekali ya. Jadi hanya aku cuci bersih. Setelah itu ini dikukus kurang lebih selama 15 sampai 20 menit. Setelah 20 menit, matikan kompornya, kemudian sisihkan dan jangan dibuka terlebih dahulu ya. Siapkan wadah ataupun panci, kemudian masukkan 200 ml santan kental. Ini aku dapatkan dari 2 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, kemudian aku tambahkan air putih sampai ukurannya itu 200 ml ya. Setelah itu masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, kemudian ada 1 lembar daun salam. Kalau misalnya teman-teman punya serai juga boleh masukkan ya 1 batang aja. Nah ini diaduk-aduk, dimasak sampai mendidih. Ini tetap diaduk-aduk ya supaya santannya ini nggak pecah. Nah kalau misalnya sudah mendidih seperti ini boleh diangkat. Setelah itu, untuk ketan yang tadi kita kukus, ini langsung aja dimasukkan ke dalam santan yang udah kita masak barusan ya. Setelah semua ketannya dimasukkan ke dalam santannya, ini diaduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu diamkan minimal 7-10 menit atau sampai si santannya itu betul-betul meresap ke ketannya. Nah, setelah sekitar 10 menitan, ini santannya sudah meresap ke ketannya. Ini mau aku kukus kembali. Ini kukusnya kasih daun pisang ya, bekas yang tadi juga gak apa-apa. Nah ini dikukus kurang lebih selama 25 menit atau sampai 30 menit ya. Atau sampai si ketannya itu betul-betul matang dan tanak. Setelah kurang lebih 25-30 menit, ini sudah matang, ketannya sudah pulen, sudah matang dan tanak. Ini boleh diangkat dan siap kita bungkus. Selanjutnya siapkan loyang. Kalau nggak punya loyang juga boleh pakai wadah seperti ini, wadah plastik. Nah setelah itu masukkan setengah ketannya. Jadi ketannya itu kita bagi menjadi 2 bagian. Setelah itu ini ditekan-tekan yang ada di dalam wadahnya supaya nanti si ketannya itu betul-betul padat. Setelah ketan yang pertama ini betul-betul padat, ini keluarkan lagi, kemudian pindahkan ke talenan ataupun ke piring. Setelah itu sisa ketan yang ada di dalam panci masukkan kembali ke dalam wadah dan ditap-tap atau ditekan-tekan sampai si ketannya itu betul-betul padat. Untuk daun salamnya jangan lupa dibuang ya. Setelah ketan yang kedua ini betul-betul padat ke wadahnya, ini masukkan secukupnya abon. Di sini aku menggunakan abon sapi. Di dalamnya juga ada bawang gorengnya, jadi enak banget. Untuk abonnya boleh pakai abon ayam, abon ikan ataupun serundeng kelapa ya. Nah, ini dibaluri merata. Diratakan. Setelah merata, untuk ketan yang pertama tadi kita taruh di talenan, langsung aja dimasukkan atau kita timpa di atas abonnya. Ini aku sedikit miring tapi nggak apa-apa ya, boleh diratakan kembali. Nah kira-kira hasil lemper yang di dalam cetakan itu kayak gini ya. Nah ini seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, sudah padat, ini kita keluarkan kembali dan kita taruh di talenan. Kita mengeluarkannya hati-hati ya supaya nggak bertaburan si abonnya.
Nah, karena abonnya ini berantakan, aku bersihkan. Setelah bersih, ini si lempernya mau aku potong-potong. Untuk potongannya, besar kecilnya disesuaikan selera masing-masing aja. Di sini mau aku bagi menjadi 4 bagian. Dari 4 bagian, aku potong lagi masing-masing menjadi 4 bagian. Jadi untuk satu loyang ini, atau satu resep ini, aku mendapatkan sebanyak 16 potong. Ambil satu lembar daun pisang, kemudian taruh lempernya, dan ini boleh dilipat ya. Setelah dilipat, untuk kanan kirinya ini juga dilipat. Setelah itu sematkan menggunakan lidi ataupun tusukan gigi, tapi jangan sampai terlalu dalam, jadi kayak masih ada sisanya ya. Jadi nanti mudah dibuang atau kita lepaskan. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kalau misalnya di bagian kanan kirinya itu daunnya terlalu panjang, boleh dipotong ya. Setelah semuanya selesai dibungkus, ini mau aku kukus kembali. Lempernya ini mau aku kukus kurang lebih selama 20 menit. Ini berarti kukusan yang kedua setelah dikasih santan ya. Setelah kurang lebih 20 menit, ini si lempernya sudah boleh kita angkat. Matikan kompornya, ini si lempernya diangkat dan didinginkan terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, kita bungkus lagi untuk luarnya supaya lebih cantik dan lebih rapi. Keluarkan atau buang lidi ataupun tusukan sate yang udah kita pasang tadi. Setelah itu siapkan daun pisang. Ini si lempernya ditaruh tengah-tengah dalam keadaan menyilang seperti ini. Nah, untuk sisa daun yang kayak gini, yang melebar, yang menyisa, ini boleh digunting. Setelah itu, ini langsung aja kita lipat dari depan ke belakang, kemudian kita tarik lagi dari belakang ke depan. Setelah itu, kita lipat kanan kiri di ujungnya. Setelah itu, untuk sisanya ini, supaya lebih rapi digunting, dan kita sematkan menggunakan staple, atau misalnya teman-teman gak punya staple boleh pakai lidi ya. Lakukan hal yang sama di satu bagiannya. Untuk teman-teman kalau mau lebih teliti bisa diulang lagi video ini ke pembungkusannya. Jadi insya Allah teman-teman bisa membungkus cara ini. Ini namanya bungkusan kodok ya. Nah, ini dilakukan sampai selesai. Kira-kira hasilnya itu seperti ini. Kalau sudah seperti ini sudah boleh siap disajikan. Sebenarnya untuk lapisan yang kedua ataupun daun pisang yang kedua ini gak dipakai juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman untuk dijual atau misalnya mau disajikan acara hajatan, arisan, ataupun lain-lain, dipastikan dan diharuskan kita bungkus seperti ini supaya lebih cantik dan lebih menarik ya. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau bikin lebih banyak, resepnya boleh dikalikan ya. Kalau misalnya mau bikin setengah kilogram beras ketan, resepnya boleh dikalikan 2. Atau misalnya mau lebih banyak lagi, boleh dikalikan 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, untuk hasil lempernya itu cantik banget, super padat, lembut, legit, gurih, pokoknya top banget. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, langsung aja dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.